Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas studi kasus pada 9.1 yang soalnya berbunyi, Departemen Perpajakan di negara Anda tengah mengembangkan sebuah sistem komputer baru untuk memproses pengembalian pajak atau restitusi penghasilan individu dan korporasi. Sistem baru tersebut menyertakan kemampuan input dan inquiry data langsung. Para pembayar pajak diidentifikasi dari nomor keamanan sosialnya bagi individu dan nomor identifikasi pajak federal bagi korporasi. Sistem baru tersebut harus diimplementasikan secara penuh pada masa pajak berikutnya. Kepala Perpajakan Daerah dan Jaksa Agung Daerah ditugaskan terkait perlindungan privasi informasi pribadi yang dikirimkan oleh para pembayar pajak. Mereka ingin masalah potensial diidentifikasikan sebelum sistem dikembangkan dan diimplementasikan sepenuhnya, sehingga pengendalian yang tepat dapat dimasukkan ke dalam sistem baru. Nah, dari soal itu diminta untuk jelaskan masalah-masalah privasi potensial yang dapat muncul pada masing-masing dari 3 area pemprosesan berikut ini dan rekomendasikan tindakan korektif untuk menyelesaikan setiap masalah yang diidentifikasi. Yang pertama adalah input data, yang kedua adalah pemprosesan pengembalian pajak, dan yang ketiga adalah inquiry data. Pada input data, ada yang ingin menjawab pertanyaan? Saya Asriani Mahmuda. Oke, silahkan. Dari sistem yang baru yang akan dijalankan yang pertama itu, data pengembalian pajak akan secara otomatis masuk ke dalam sistem baik secara langsung jika pembayar pajak mengajukan secara elektronik maupun dengan cara seorang kasir di kantor pusat yang memindai sebuah pengembalian pajak kertas yang diterima dalam bentuk surat. Menurut saya masalah-masalah privasi potensial yang dapat muncul yaitu pada pemrosesan terdapat kesalahan dalam menginput data dikarenakan pegawai belum terbiasa pada sistem yang baru yang dijalankan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan rekomendasi tindakan korektifnya? Mungkin saya bisa memberikan sedikit solusi, di mana dengan permasalahan tadi, solusi yang sebaiknya dijalankan untuk sistem tersebut seharusnya kepada pegawai atau karyawan mungkin diberikan sebuah pelatihan agar mereka terbiasa dan tidak terjadi kesalahan seperti human error. Mungkin begitu pendapat dari saya. Baik, soal nomor 2 tentang pemprosesan pengembalian pajak. Ada yang ingin menyampaikan pernyataannya? Saya. Ya, silahkan. Ya, jadi dari yang telah saya baca, di bagian pengembalian pajak akan diproses menggunakan fasilitas komputer utama di kantor pusat. Karena hanya menggunakan satu fasilitas komputer, ini dapat menyebabkan lemahnya backup data yang tersedia. Kemudian, data bisa saja hilang jika terjadi kerusakan pada komputer utama. Kemudian yang kedua, mengaudit kecermatan pengurangan jumlah pajak dan sebagainya atas penggunaan rutinitas edit serta melibatkan perbandingan dari data tahun saat ini dan tahun sebelumnya. Pada bagian ini dapat terjadi permasalahan dalam mengaudit dan terjadi kesalahan dalam membandingkan data yang ada karena terdapat perbedaan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Baiklah, itulah tadi beberapa masalah yang saya identifikasi. Ada yang bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut? Saya. Nah, dari identifikasi masalah tadi, adapun tindakan korektif yang dapat saya rekomendasikan adalah sejak awal seharusnya pengaudit itu membuat rencana pemrosesan pengembalian pajak secara detail. Kemudian fokus membangun sistem struktur dasar terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisis data di kemudian hari. Oke, baik.
Yang ketiga adalah tentang inquiry data. Ada yang ingin menyampaikan pernyataannya? Data, layanan inquiry seorang pembayar pajak akan diizinkan untuk menentukan status dari pengembalian pajak atau mendapatkan informasi dari pengembalian pajak 3 tahun terakhir dengan menghubungi atau mengunjungi salah satu dari kantor-kantor wilayah departemen atau dengan mengakses situs web departemen dan memasukkan nomor keamanan sosialnya. Pada inquiry data terdapat sebuah kesalahan, bahkan dapat menghilangkan informasi penting mengenai dari pengembalian pajak yang sudah diinput masuk. Sekian dari permasalahan. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan solusi? Saya akan memberikan solusi. Menurut saya, tindakan korektif atau solusi yang dapat dilakukan, yakni dengan melakukan pengecekan ulang suatu data yang masuk dari Departemen Perpajakan. Dalam artian, petugas Departemen Perpajakan memberikan batasan-batasan terhadap akses data seseorang di website tersebut dengan melakukan peningkatan keamanan data, agar tidak terjadinya kebocoran data pribadi seseorang, dan agar tidak disalahgunakannya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga para pembayar pajak merasa nyaman untuk mengakses data-datanya di situs web Departemen Perpajakan. Terima kasih. Oke, baik. Dari diskusi ini, saya menarik kesimpulan bahwa kesalahan dalam menginput data dikarenakan pegawai tidak terbiasa pada sistem yang baru dijelaskan. Pemprosesan pengambilan pajak terjadi permasalahan dalam mengaudit dan terjadi kesalahan dalam membandingkan data yang ada. Inquiry data terdapat kesalahan yang dapat menghilangkan informasi penting mengenai pengembalian pajak, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah pengecekan ulang data yang masuk ke dalam Departemen Perpajakan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.